Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Kalimatul Mardiyah fi at-tahalli bil akhlaqi wal adab asy-syar'iyyah. Qala Syekh al-Muallif, berkata Syekh penulis buku ini, beliau mengatakan wa minal adabi ma'al ilmi al-hikmatu fihi hatta yaslama minat tashwih. Wa minal adab, termasuk adab mal ilmi, bersama ilmu itu, al-hikmatu fihi, punya sikap hikmah dalam ilmu tadi. Apa faedahnya kalau kita hikmah? Hatta yaslama minat tashwih, sehingga dia bisa selamat dari sesuatu yang bisa mengganggu. Nah, ini poin penting. Adab. Ketika antum punya ilmu, hendaknya antum hikmah bersama ilmu yang dimiliki tadi. Apa makna hikmah? Wad'u syai' fi mawdi'ihi. Dia bisa menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Hikmah itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, hikmah itu bukan berarti kalem, bukan berarti slow. Terkadang sebagian orang memahami yang namanya hikmah itu slow. Terkadang itu bukan hikmah. Tapi hikmah tadi dia bisa menempatkan posisi dan keadaan pada tempat posisinya masing-masing. Apa faedahnya kalau dia hikmah? Nah, diantaranya yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, atau penulis di sini menyebutkan al-muallif, hatta yaslama minat tashwih, supaya dia bisa selamat dari sesuatu yang mengganggu, dari hal-hal yang bisa menimbulkan madarat pada ilmunya. Contoh misalkan bagi seorang talibul ilm, ketika dia bisa menempatkan dirinya yang tepat dalam ilmu tadi, maka minimalnya dia bisa menghindari sesuatu yang bisa memadaratkan baginya. Makanya di sini ayolah ikhwah, dibutuhkan yang namanya sifat at-ta'anni, at-tu'adah. Ingat, ini istilah-istilah yang ma'ruf di kalangan para ulama. At-ta'anni wat-tu'adah. Ta'anni, tu'adah itu artinya sama. Apa maknanya? Ketika menyikapi suatu masalah yang berkaitan dengan ilmu yang dia miliki, maka hendaklah dia punya sifat tu'adah. Jangan terburu-buru dulu. Lihat sikon, lihat keadaan.
Qala al-'allama al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yanbaghi li talibil ilmi an yakuna mutahalliyan bil hikmah. Selayaknya bagi seorang talibul ilmi hendaknya dia berhias dengan sifat hikmah. Wajib, harus, perlu bagi seorang talib, bagi seorang santri bersikap, berhias dengan perangai hikmah. Haitsu yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan. Antum lihat ya, Abdul Hakam duduknya seperti itu. Siapa yang nyontohkan duduk seperti itu kalau di majelis? Hah? Siapa yang suka duduk seperti itu di majelis? Tunjuk tangan, siapa kira-kira? Hah? Azam, siapa lagi? Anak tahu, daripada antum tunjuk tangan sebelum anak sebut nama antum masing-masing. Azam, yo, nganggu dia. Siapa lagi? Zaki. Ya enggak? Ada. Anak tahu. Anak tahu kan? Zaki termasuk. Itu. Tahu enggak antum? Duduknya antum dilihat sama yang di bawah. Di rumah itu Hakam enggak pernah duduk kayak itu. Ya enggak? Itu tadi. Itu contoh. Ya. Makanya antum diajarkan disiplin supaya kedisiplinan antum tadi dicontoh sama orang lain. Ya. Kadang ya ikhwan, ya thalabul ilm, tindakan antum itu semata-mata itu kadang menjadi contoh panutan bagi orang lain. Talibul ilmi, seorang dai, seorang talibul ilmi itu sesuatu yang pandangan orang lain itu akan menjadi contoh. Yang senior akan dicontoh oleh yang junior. Fudail ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau pernah melihat suatu kaum dari kalangan ahlul hadis, ya, yamzahun wa yadhakun, bercanda, tertawa, terbahak-bahak. Faqal, lalu Fudail bin Iyad mengatakan, mahlan ya warasatal anbiya. Tenang, pelan-pelan wahai warasatul anbiya. Innakum a'immatun yuqtada bikum. Innakum a'immatun yuqtada bikum. Kata Fudail bin Iyad. Antum tahu Fudail bin Iyad? Apakah beliau digolongkan sebagai ahlul hadis? Pernah antum lihat Fudail bin Iyad ada riwayat dalam Sahih Bukhari, Sunan Abi Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan yang lainnya? Tidak. Ya. Beliau dikenal sebagai para ulama yang wara', zuhud. Ya. Beliau melihat ahlul hadis tertawa, bercanda. Ya. Kata Fudail bin Iyad, mahlan ya warasatal anbiya. Fa innakum a'immatun yuqtada bikum. Sesungguhnya kalian adalah a'immah, panutan, contoh, teladan yang akan dijadikan contoh untuk orang lain. Difahami? Makanya ketika seseorang berposisi sebagai talibul ilmi, sebagai du'a, sebagai ustaz yang ditokohkan,
maka tindak tanduknya dia tadi menjadi teladan bagi orang lain. Makanya dibutuhkan yang namanya kedisiplinan. Itu poin yang sangat penting bagi antum, Pak, ya tulabul ilm. Duduk di majelis itu juga merupakan adab dalam menuntut ilmu. Jangan duduk seperti di warung kopi. Nanti antum terbawa. Duduk yang tidak bagus, nanti antum terbawa. Nanti di majelis-majelis umum. Sehingga orang pun tidak memiliki rasa segan. Thayyib. Kalau di kalangan antum sendiri, saling lumrah, saling memahami, tafahum. Kalau di depan umum, itu poinnya harus ada kedisiplinan. Makanya antum dianjurkan untuk disiplin itu tadi. Ya, duduknya dirapikan yang baik, yang benar, ya. Jangan selonjoran. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang mau ingat tentang hal ini kecuali orang-orang yang cerdas. Wal hikmah ayyakuna talibul ilmi murabbiyan li ghairihi bima yatakhallaq bihi minal akhlaq. Di antara bentuk hikmah, hendaknya bagi seorang talibul ilmi mendidik orang lain dengan akhlak yang selayaknya dia berakhlak dengannya. Wa bima yad'u ilaihi min dinillahi azza wa jalla bi'aitsu yukhatib kulla insanin bima yaliqu bihalihi. Yang pertama, di antara selayaknya bagi seorang talibul ilmi, bentuk hikmah bagi ilmu yang dia miliki, bagi dakwah yang dia miliki, adalah hendaknya dia berakhlak dengan akhlak yang selayaknya. Dia bimbing, dia ajarkan umat, dia ajak umat dengan cara akhlak dan pergaulan dia. Bergaul yang baik, akhlak yang baik, secara tidak langsung kadar itu membuat orang lain bisa tertarik dengan dakwah tersebut. Cara ngomong, itu poin penting. Mungkin antum mikir, ya Ustaz, nampaknya antum tidak ada hikmah di Darul Hadis. Ya, kami kena marah terus. Nah, itu tadi. Ya, ikhwan. Ya. Namanya hikmah itu menempatkan posisinya. Ya, menempatkan posisi. Antum, karena antum santri, harus diposisikan. Ya. Kalau awam ya, perlu didakwai, perlu dilembutkan, harus ada posisinya. Ini ada stempel, baru balik dari penjara. Anak hilang pagi ini ke penjara. Ya, Aco itu tadi. Ya, tandanya kalau masuk penjara tuh kasih stempel. Ngobrol. Ya. Dengan orang awam, siapa tahu suatu saat ngunjungi wong sanak bukan, family bukan, kawan sekolah juga bukan. Siapa tahu suatu saat wong awam yang mungkin saat ini berada di bawah diuji oleh Allah SWT dengan ujian. Siapa tahu suatu saat butuh gitu dengan bantuan dia. Itu diantara bentuk hikmah. Bisa jadi dengan pergaulan kita, dengan hadiah yang sepele dikasihkan tadi, itu memberikan bekas. Makanya thalibul ilmi tadi memposisikan pada posisi masing-masing. Yasir dimarahi, diocei, wajar. Bukan yang awam. Ya, antum sadar, antum ini ada yang anak tegas. Ada yang, Masya Allah, anak halus-halus. Ya.
Ada yang tidak pernah anak marah. Kira-kira siapa yang tidak pernah anak marah di sini? Hah? Tidak pernah kena marah? Ah, bukan lagi kena marah, kena sebat antum. Siapa yang tidak pernah kena marah? Hah? Atau yang merasa tidak pernah kena marah? Siapa aja? Hah? Siapa? Hamam, satu Hamam. Ya, Hamam tidak pernah kena marah. Ananda. Ya enggak? Kenapa? Ananda itu orang awam. Baru pertama kali mondok di sini. Ya. Kalau Zaki, sebelum antum mondok, Zaki sudah mondok duluan. Dia berhenti sekolah kelas 4 SD. Antum masih di bangku sekolah, Zaki berhenti sekolah. Yasir, ngapa dimarah? Gak pernah makan bangku sekolah. Difahami? Ya. Yasir ini, anak balik dari Yaman. Yasir itu tidak sekolah umum. Imam Aulia, jangan macam-macam. La uzra laka. Fa innahu awwalu man ta'allama al-ilma fi daril hadits. Ya. Nah, itu tadi. Nggak ada uzur. Kenapa? Karena orangnya sudah lama. Ada sering kena marah enggak? Bukan orang baru lagi mondok pesantren. Sudah pernah. Antum lihat yang antum yang pernah mondok ini. Untung enggak kena gantung. Ya enggak? Yang baru enggak dimarah, baru. Dika itu belum kena marah dia. Ya enggak? Baru. Sabar supaya dia kita bikin betah, dan itu termasuk hikmah. Kalau yang lamu-lamu ini, ya enggak? Randi sudah pernah di mana itu sekolahnya tuh Darus Sunnah ya. Nah, dia sudah belajar tahfidzul Quran. Orang yang sudah lama-lama itu diposisikan orang yang tidak ada uzur lagi. Ketika salah, masa sudah tahu ilmunya hakim ini termasuk jarang dimarah. Tapi sekarang udah mulai karena udah 2 tahun dia belajar. Fikih, Zubair, bukan orang-orang baru. Ya itu baru. Nah, baru mondok. Siapa? Fikri. Tanyalah sama Fikri. Pernah enggak dimarah Ustaz? Tak pernah. Malah anak ngomongnya sama Fikri deh, pelan-pelan. Ya Fikri ya. Nah. Rifki ya. Tanyalah sama Rifki. Nggak pernah. Baru pertama, belum sampai sebulan. Kalau yang ini, yang baju hitam ini, yang ada peci baju hitam ini, jangan tanya. Macam-macam sedikit. Lah pernah nak mondok di Darul Hadis. Masih maju mundur. Syauki, apalagi lah pernah di pondok di Imam Ahmad kan? Nah, iya, apalagi yang itu yang dari Blitar. Antum yang mantan pernah mondok ini, hikmahnya apa? Hikmah dalam menyikapinya adalah mempertegas aturan. Gimana yang anak-anak baru ini? Nah, termasuk bentuk hikmah kita sayang dulu, ya enggak? Supaya enggak kabur. Kalau udah lama macam-macam, kena sebat. Itulah antum, ya. Sudah tahu, sudah dengar ceramah ustadz, sudah diajari buku, sudah nih. Kayak Novel udah berapa tahun mondok sebelumnya Novel? Hah? 3 tahun, bukan orang awam berarti Novel ini, calon ustadz. Iya enggak? Kalau Dika, baru tamat sekolah antum? Iya. Pesan sebelumnya mondok. Ya. Hati uzur berarti bagi antum. Yang sudah berjalan waktu, ya, maka perlu dipersikap tegas. Jangan melanggar. Difahami. Itu bentuk hikmah. Seorang thalibul ilmi harus bisa menempatkan hikmah. Orang-orang yang baru mondok, antum sayangi. Lembut-lembut, jangan diganggu. Kemudian kata beliau, wa bima yad'u ilaihi min dinillahi azza wa jalla bihaitsu yukhatib kulla insanin bima yaliqu bihalihi
kemudian dengan apa yang dia serukan dari agama Allah Subhanahu wa taala tersebut, dia himbau orang lain tadi sesuai dengan yang layak bagi dia. Nah, ini poin penting. Orang awam gimana memposisikannya, mendakwainya? Gimana orang awam? Ya. Kalau orang awam, ya, ada orang awam contoh ngerokok depan antum. Jangan langsung antum bilang, "Oi, matikan, haram." Fa'anta la taslam minat tashwih. Tidak akan selamat dari gangguan. Bengor, tahu bengor? Biru bibir antum. Ceto digoconya. Bukan momen. Kalau santri yang ngerokok, jangan macem-macem. Ya, yang punya kebiasaan ngerokok segera bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya, ya, nah, itu juga telah ditemukan bungkus rokok dan isi rokoknya didapati di belakang. Rokok siapa? Yang ngaku siang ini tidak akan kena hukum. Yang nggak ngaku, ya ngaku Yasir. Serius? Anak nyebat antum. Dika, rokok siapa itu? Serius? Syauki? Di mana? Nemu rokok itu di mana? Hah? Di bawah jemuran. Tak mungkin orang luar, tak ada orang luar yang masuk kecuali antum. Tukang nggak ketik, ya toh? Tukang nggak ketik. Coba tidak ngerokok. Ustaz-ustaz di sini nggak ada yang ngerokok. Berarti di situ ada pemain rokok di sini. Segeralah bertaubat. Difahami? Antum sakti? Tidak. Jawab gugur, Sogi. Serius? Tidak nyan? Aiman enggak? Anak-anak Pekanbaru? Enggak ada yang ngerokok? Antum? Tidak? Indikasinya siapa itu? Rokok siapa? Enggak tahu? Bukan rokok Yasir? Tidak? Ngapa Umar nyebut Yasir tadi? Tidak? Dah, taubatlah, ngerokok tuh, jangan sering, sudah taubatlah. Di pondok sini tidak boleh ngerokok, ya. Apa rokoknya? Randi apa rokoknya? Hah? Level, kan? Tadi ngerokok. Agak kencing on CCTV antum. Ya? Ada CCTV. Berhentilah yang suka kebiasaan ngerokok tuh. Saya sudah taubatlah. Wa idza salakna hadzal tariq hasala lana khairun katsir. Apabila kita menempuh jalan seperti ini, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Kama qala Rabbuna azza wa jalla wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi al-hikmah, maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Wallahu ta'ala al-musawwab. Ya. Maka antum perhatikan baik-baik anak-anak, ya, termasuk hikmah dalam ilmu. Antum ketika ketemu orang awam, orang umum, antum sapa mereka, tegur mereka. Kalau ada orang datang, tegur. Assalamualaikum Assalamualaikum Pak. Ya. Kemudian juga orang yang tua, antum panggil Pak, panggil Kak, panggil Bang. Yang kecil panggil Dek. Perempuan panggil tante, bibi, dan yang lainnya. Itu juga termasuk hikmah. Allah Ta'ala musuh. Naktafi bihadza.